Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar kali ini ya. Kita akan merekam dulu. Kita sudah menampilkan ulasan bahwa kubus dan balok eh, unsur-unsurnya adalah yang pertama adalah sisi. Jadi baik kubus maupun balok memiliki 6 sisi ya Mas sama ya. Penyebutan sisi kemarin mohon diingat kembali, penyebutan sisi pada kubus dan balok atau bangun ruang di sisi datar ini ya, adalah berupa bidang ya. Kalau pada bangun dua dimensi akan berupa garis tuh ya, itu sudah kita lalui. Unsur-unsur kubus dan balok yang pertama adalah sisi. Kubus dan balok memiliki 6 sisi. Kekhususan dari kubus, 6 sisinya itu adalah kongruen, sama dan sebangun. Yang kedua, unsur yang kedua adalah rusuk, memiliki 12 rusuk. Di sini juga memiliki 12 rusuk. Lagi-lagi kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kalau kubus di kita balok kita deskripsikan juga, maka akan terdiri 3 pasang sisi yang memiliki ukuran berbeda, yakni 4 rusuknya berupa panjang, 4 rusuknya berupa lebar, dan 4 rusuknya berupa tinggi. Unsur berikutnya adalah diagonal. Ada 3 macam diagonal, yakni yang pertama diagonal sisi. Baik kubus maupun balok memiliki 12 diagonal sisi. Lagi-lagi kubus khusus 12 diagonal sisinya tersebut adalah sama panjang. Sama-sama memiliki 4 diagonal ruang. Sama-sama memiliki 6 bidang diagonal. Namun pada kubus 6 bidang diagonalnya merupakan bidang yang kongruen. Lanjut. Berikutnya unsur-unsur prisma dan limas nih kali ini. Prisma dan limas dinamai sesuai dengan alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka prisma tersebut dinamakan prisma segitiga. Kalau limas tersebut seginya adalah segitiga, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga. Untuk mencari masing-masing sisi atau sisi tegaknya, kalau prisma dirumuskan dengan n plus 2. Untuk mencari sisi pada limas dirumuskan dengan n plus 1. Yang paling dekat, ayo kita contohkan prisma segitiga. Maka di sini sisi tegaknya adalah 3 ditambah 2. Maka prisma segitiga memiliki sisi tegaknya jumlahnya adalah 3 ditambah 2, yakni 5. 5 sisi tegak yang berupa bidang persegi panjang. 5 segi n. Untuk mencari sisi 5 segitiga, maka di sini 3 ditambah 1. 5 segitiga, sisi tegaknya jumlahnya adalah ada 4 sisi tegak yang berupa segitiga. Kita lanjut, unsur berikutnya adalah rusuk. Kalau rusuk dirumuskan dengan prisma segitiga segi n, maka dirumuskan dengan 3n. Kita contohkan prisma segitiga, maka 3 kali 3 ada 9 rusuk. Pada limas segitiga, karena limas segi n dirumuskan rusuknya adalah 2n, maka limas segitiga jumlah rusuknya adalah 2 kali 3. Ada 6 rusuk pada limas segitiga. Tadi sudah kita sebut ya, pada sisi tegak yang kita sebut di A tadi, sisi tegaknya berupa bangun persegi panjang pada prisma. Dari terkonstruksi selimutnya ya, selimutnya dilingkupi oleh sisi tegak yang berupa bangun persegi panjang. Kalau limas atau sisi tegaknya ya, atau diselimuti dengan sisi tegaknya berupa bangun segitiga. Ini lalu kita lanjut. Unsur-unsur itu kita kenali untuk memahami soal-soal seperti berikut. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang diagonal 24 cm dan panjang rusuk-rusuk tegaknya 20 cm. Maka yang terbayang pada kita rusuk-rusuk tegaknya itu seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Ada soal juga yang menyebut seperti ini. Limas dengan alas persegi dengan panjang sisi 18 cm sedangkan sisi tegaknya memiliki tinggi. Sisi tegaknya
Nah, nanti sisi tegaknya nanti juga ilustrasinya seperti apa nanti kita ulas bersama. Ada soal juga yang menyatakan seperti bangun ruang sisi tegak yang memiliki rusuk sebanyak 18 adalah bangun ruang sisi tegak. Di sini yang dimaksud adalah prisma dan limas. Ya, bangun ruang sisi tegak yang dimaksud ini adalah prisma dan limas. Bagaimana kubus dan balok? Kubus dan balok masuk ke dalam induk prisma ini. Bangun ruang sisi tegak yang dimaksud prisma itu adalah sisi tegaknya berupa persegi panjang. Limas sisi tegaknya berupa segitiga. Ayo kita menuju ke penjelasan berikut. Prisma. Ini kalau kita gunting sesuai rusuk tegaknya, ini yang dinamakan rusuk tegaknya. Ini agak jauh ya. Kalau kita gunting lalu kita letakkan di permukaan mendatar, maka jadilah ini yang dinamakan adalah jaring-jaring prisma. Oh, ini kurang satu lagi ya. Ini di sini kita bikin adalah sebagai atapnya gitu ya. Ini sebagai atap gitu ya. Nah, ini kalau kita kembalikan maka konstruksi prisma jaring-jaring seperti ini kalau kita kembalikan lagi akan berbentuk seperti ini. Cobalah kita awalnya adalah seperti ini. Kalau kita pernah menjadi nah ini kita seperti ini kita bikin karena yang menjembatani bangun apa itu yang kita gambar bangun 3 dimensi sementara kita menggambarnya di 2 dimensi ya. Nah, ini sudah. Maka kita ambil lagi yang atapnya tadi di sini kita tandakan ya. Ini persis seperti kalau kita pernah ada orang hajatan dan kita nekui kotak untuk snack gitu ya. Ini sisi. Nah, ini kita kembalikan kita seperti ini. Itu sisi belakang, ini sisi kanan kiri, ini sisi kirinya ya kalau di hadapan kita ini. Sisi frontal nih ya. Nah, seperti ini. Ini sisi depannya. Nah, maka sebenarnya gambar yang di samping tadi kalau persisnya bisa seperti ini. Bisa kalau kita kembalikan lagi, kita gunting sesuai dengan rusuk-rusuk tegaknya ini, maka kembali lagi seperti ini. Seperti yang saya katakan, kalau kita membungkus atau mengkonstruksi kotak yang baru saja kita terima dari toko itu seperti ini, kita lempiti seperti itu untuk bikin kotaknya. Ini adalah jaring-jaring prisma. Kita kembalikan seperti semula adalah seperti ini. Selanjutnya limas. Mana ada kata-kata tadi dari soal itu ada rusuk tegak. Mana itu rusuk tegak? Rusuk tegak adalah di sini ini. Ada CT ya. Saya kembalikan punya CT dan ini rusuk tegak BT ya. Saya kembalikan lagi. Ini rusuk tegak AT dan selanjutnya masih ada rusuk tegak di belakang di sini adalah rusuk tegak DT itu ya. Rusuk tegak DT. Nah, itu dia. Itu adalah rusuk tegak. Sementara ada tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegak. Sisi tegaknya mana? Sisi tegaknya berupa BCT, BAT itu adalah sisi-sisi tegak dari limas yang berupa terkonstruksi dari segitiga. Tinggi sisi tegak berarti adalah yang biru di sini nih. Tinggi sisi tegak adalah yang biru di sini nih. Jadi merupakan tinggi dari segitiga yang di samping. Karena ini terkonstruksi dari persegi, maka tinggi sisi tegak ini sama dengan tinggi sisi tegak CDT sama dengan sisi tegak BCT tadi. Kalau kita bikin T A B C D E gitu di sini maka TE itulah yang dimaksud sebagai tinggi sisi tegak. Saat kita rusuk-rusuknya kita gunting lalu kita letakkan di permukaan datar, maka terjadilah jaring-jaring limas seperti yang berikut ini. Saat kita kembalikan lagi akan kita konstruksi di sana seperti limas seperti semula di sini, maka ini akan kita ubah lagi. Kenapa harus kita bikin perspektif seperti ini? Karena itu lagi-lagi keterbatasan media 3 dimensi harus kita gambar di media 2 dimensi itu ya. Sementara yang kita gambar adalah medan 3 dimensi. Nah, ini kita letakkan seperti ini. Lalu ini kita bikin alasnya. Nah, ini nanti mungkin ya tidak sama persis seperti itu.
tapi kita berharap bisa menjembatani imajinasi kita. Ini kita terobos di sana, nggak ada apa-apa ya, klik di sini. Nah, ini baru sisi yang di sana nih, sisi belakang. Hubungkan ya. Ini sisi kanan. Hubungan di sini. Ini sisi kiri. Ini sisi depan kita. Nah, saat kita kembalikan lagi, kita ya tidak tepat ya. Saat kita kembalikan lagi, kita gunting lagi sesuai dengan rusuk tegaknya. Lalu kita bahasa Jawanya kita jembreng, kita beber, kita letakkan di permukaan datar meja atau keramik, maka kita kembalikan lagi akan kembali seperti tadi. Nah, ini tadi. Nah, berarti ini sudah masih ada perspektifnya. Kenyataannya kalau kita lihat tegak lurus dari atas, maka gambar tersebut adalah seperti ini. Jadi kalau kita tanya lagi, ada berapa sisi untuk 5 segi 4? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Kalau yang ditanya sisi tadi, maka cocok pada 5 segi 4 ini 4 ditambah 1, jumlahnya seperti itu ya. Nah, demikian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.